Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Baiklah kawan-kawanku sekalian, di sini kita akan membahas mengenai surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelaksanaan pemetaan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan bagi penyuluh agama Islam, PNS maupun non-PNS. Mari kita periksa dulu kawan-kawan. Di dalam surat ini diterangkan bahwa akan diadakan pemetaan penyuluh agama se-Indonesia yang akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama akan dilaksanakan pada pagi hari pukul 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, dan gelombang yang kedua pukul 13 sampai dengan pukul 14 siang. Kita harus tahu maksud dan tujuannya kawan-kawan. Tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemetaan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan khusus bagi penyuluh agama Islam. Yang kedua adalah mengatur pelaksanaan pemetaan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan. Yang ketiga adalah memastikan akuntabilitas pelaksanaan pemetaan wawasan kebangsaan dan pemahaman. Kalau kita lihat di sini kawan-kawan, ini adalah tolak ukur penilaian bagaimana pemahaman wawasan kebangsaan penyuluh agama PNS dan non-PNS. Kemudian kita masuk ke bagian pengambilan data, bahwa pengambilan data ini serentak akan dilaksanakan pada besok tanggal 1 November yang berlokasi di setiap kantor Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing, dengan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penyebaran virus COVID-19. Kita diperintahkan untuk membawa media smartphone, laptop atau handphone karena akan dilakukan pengambilan data secara online kawan-kawan. Dan termasuk ada serangkaian tes ujian tertulis untuk menilai berbagai aspek komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan atau radikalisme, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Kurang lebih soalnya diperkirakan ada 100 soal, karena kalau kita lihat dalam surat ini nilai bobotnya adalah 100 nilai maksimal. Ini indikatornya kawan-kawan. Jadi komitmen kebangsaan ada 25 nilainya, 25 poin, kemudian toleransi 25 poin, anti kekerasan atau radikalisme ada 25 poin, dan penerimaan terhadap budaya lokal ada 25 poin. Jadi totalnya ada 100 poin. Dan ini kriterianya. Semoga kawan-kawan sekalian penyuluh agama baik PNS maupun non-PNS bisa lulus ujian pada besok hari ya. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, dan dalam video ini saya akan men-share terkait soal-soal prediksi yang kemungkinan akan keluar pada soal pemetaan besok hari tanggal 1 November tahun 2022, tepatnya hari Selasa. Baik kawan-kawan yang ada di kelompok pertama, kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, baiklah, marilah kita mulai belajar kita membahas soal ini dengan tema komitmen kebangsaan, yaitu tema yang pertama ya kawan-kawan. Marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama.
Pancasila tidak mengenal fasisme, sebab fasisme bertolak pada. Ya, jawabannya adalah C. Fasisme bertolak pada mengutamakan individualisme radikal. Jadi jawabannya adalah C ya kawan-kawan. Pancasila tidak mengenal fasisme. Ini harus kita pahami. Kemudian yang kedua, contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah, ya kita lihat jawabannya di sini. Kita periksa kawan-kawan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Karena ini adalah cara politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Karena nilai dasar Pancasila tetap tidak mengalami perubahan, maka Pancasila tergolong pada ideologi yang, ya jawabannya adalah B, ideologi yang kaku. Karena nilai-nilai dalam Pancasila tetap dan tidak mengalami perubahan. Ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah, ya jawaban yang tepat adalah B. Setiap unsur tersebut harus saling mengisi dan melengkapi. Antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, semuanya harus saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Soal berikutnya, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 amandemen tercantum di dalam pasal kekuasaan kehakiman. Ya, jawaban yang tepat adalah tercantum pada pasal 24. Jawaban yang tepat adalah C. Kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan garis besar haluan negara secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang 1945 kecuali. Ya, jawabannya yang tepat adalah kecuali, berarti yang bukan jawabannya adalah A, Dewan Kabinet. Kita masuk ke soal berikutnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang 1945 mempunyai hak interpelasi, yaitu hak untuk, ya, hak interpelasi. Jawaban yang tepat adalah A, bertanya kepada pemerintah. Kita masuk soal berikutnya. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? Ya, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 C. Soal berikutnya, pasal berapa saja di dalam Undang-Undang 1945 ketiga kali diamandemen, yang sudah 3 kali diamandemen? Ya, jawaban yang tepat adalah A, yaitu pasal 1,
pasal 3, pasal 6, 11, 17, 23, dan 24. Kita masuk ke soal berikutnya. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999, garis besar haluan negara diberi pengertian sebagai, jawabannya adalah B. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan-haluan negara. Jawaban yang tepat adalah B. Kita masuk ke soal berikutnya. Menghilangkan atau pencoretan anak kalimat dari rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta telah mendapatkan persetujuan bersama dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan untuk, jawaban yang tepat adalah D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Soal berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa, Mahkamah Agung mempunyai hak menguji formil. Jawaban yang tepat adalah undang-undang. Hanya menguji undang-undang saja. Soal berikutnya. Pancasila menghendaki segala permasalahan bersama dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Akan tetapi, jika musyawarah yang telah diupayakan dengan sungguh-sungguh tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, maka keputusan yang dapat diambil yaitu dengan cara, jawabannya adalah A. Diserahkan kepada keputusan pimpinan yang lebih tinggi. Soal berikutnya. Mengakui dan menjunjung tinggi nilai perbedaan pendapat dalam rangka mengamalkan nilai musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu nilai luhur Pancasila, terutama pada sila ke, jawabannya adalah D. Sila keempat. Kita masuk soal berikutnya. Pasal berapa Undang-Undang 1945 yang keempat kali diamandemen? Jawaban yang tepat adalah B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. Soal berikutnya. Keutuhan NKRI, segala yang ada di dalam negara termasuk penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghitungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia. Hal ini diatur pada 13 Desember 1957 dalam sidang. Jawabannya adalah D. Deklarasi Juanda. Kita masuk soal berikutnya. Yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah kekuasaan yang, jawabannya adalah yang tepat adalah A. Kekuasaan yang mengadili pelanggaran terhadap perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. Salah satu upaya untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama adalah dengan melakukan gencatan senjata dan merancang suatu perjanjian yang disebut, jawabannya adalah A. Perjanjian Versailles. Kita masuk soal yang berikutnya. Salah satu faktor yang menjadi pendorong perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah adalah,
Ya, jawaban yang tepat adalah B. Penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Soal berikutnya, perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang yang terjadi sejak 21 Mei 1998 di Indonesia disebut dengan nama. Ya, jawaban yang tepat adalah C, itu reformasi. Soal berikutnya, abad ke-19 di belahan dunia banyak negara yang menganut faham politik totaliter seperti Jerman, Italia, Jepang. Tokoh totaliter dari Jerman adalah, ya jawabannya adalah B. Adolf Hitler. Soal berikutnya, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, arti kata kebinekaan merupakan realitas sosial, sedangkan ketunggal ikaan adalah sebuah. Ya, jawaban yang tepat adalah E. Cita-cita kebangsaan. Ketunggal ikaan adalah cita-cita kebangsaan. Soal berikutnya, wawasan Nusantara sebagai pedoman bagi perwujudan cita-cita dan mencapai tujuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai fungsi ke dalam, yaitu, ya jawabannya adalah C, ingin mewujudkan kesatuan dalam berbagai aspek alamiah dan aspek sosial. Soal berikutnya, keberadaan wawasan Nusantara secara militer diapit oleh dua kekuasaan, yaitu, ya, jawaban yang tepat adalah C, diapit oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan maritim dan kekuatan kontinental. Oke, baiklah kawan-kawan, sampai di sini belajar kita terkait prediksi soal ujian pemetaan penyuluh agama Islam tahun 2022 dengan tema komitmen kebangsaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.